Halo guys, di sini saya akan menjelaskan tentang BIS Business Information System. Oke, kita lanjut ke videonya. e-Business adalah penggunaan dari teknologi internet untuk mendukung proses bisnis, e-commerce, dan kolaborasi perusahaan baik internal maupun eksternal dengan pelanggan, pemasok, dan pemegang kepentingan lain. Pada intinya, e-Business adalah pertukaran nilai secara online. Nilai di sini dapat berupa data, informasi, uang, sumber daya, layanan, atau kombinasi di antaranya. Biasanya, aplikasi e-Business digunakan suatu perusahaan untuk merestrukturisasi proses bisnis internal atau bisnis proses re-engineering. Yang kedua yaitu mengimplementasikan sistem e-commerce kepada pelanggan dan termasuk mereka. Yang ketiga yaitu mempromosikan kolaborasi antara perusahaan dalam tim bisnis. Konsep e-commerce. E-commerce adalah transaksi jual beli yang berbasis komersial dan memanfaatkan teknologi internet. Sebenarnya e-commerce merupakan subset dari e-business, mengingat bahwa kegiatan jual beli adalah satu aktivitas sendiri dalam e-business yang melibatkan pertukaran antara barang dengan uang. Namun, e-business tidak hanya menukar uang, melainkan juga data, informasi maupun layanan. Jenis-jenis e-commerce yang pertama yaitu B2C atau business to consumer. Ini caranya yaitu kita mendaftarkan produk kita ke marketplace seperti Tokopedia atau Shopee. Setelah itu kita memasarkannya melalui sosial media yang memiliki fitur bisnis. Yang ketiga yaitu membuka toko online sendiri. Tujuan dari B2C ini adalah menjual barang ke pelanggan atau pemakai. Ada dua jenis B2C, yaitu pre-order atau ready stock. Pre-order biasanya dilakukan apabila barang tidak ready, sehingga harus menunggu beberapa hari. Yang kedua yaitu ready stock, di mana barang tersebut sudah ada dan bisa dibeli saat itu juga. Selanjutnya yaitu consumer to consumer atau C2C. Barang-barang yang bernilai tinggi biasanya memiliki kualitas, histori maupun keunikan sendiri. Barang-barang seperti ini akan tetap memiliki harga yang tinggi sekalipun dijual dalam keadaan bekas. C2C ini memiliki arti barang yang telah dipakai oleh konsumer dijual kembali kepada konsumer lainnya karena beberapa alasan. Terdapat dua sistem pada C2C, yaitu sistem lelang atau harga fix. Sistem lelang ini contohnya adalah eBay, di mana kita bisa ngebid atau memberikan harga kita sendiri. Sedangkan yang sistem bayar harga tetap seperti kayak Tokopedia gitu-gitu juga harga tetap sih. Dan juga OLX mobil. OLX kan seperti menjual barang-barang bekas dari konsumer dengan harga yang tetap. Selanjutnya yaitu B2B. B2B itu business to business, dimana ini merupakan bentuk bisnis yang mendukung bisnis lainnya. Contohnya yaitu perusahaan internet dan telekomunikasi menawarkan bisnis internetnya kepada pemilik toko online demi membantu kelancaran transaksi jual belinya. Setelah itu C2B yaitu consumer to business. Consumer to business ini contohnya adalah crowdsourcing untuk membuat logo Apple menjadi lebih fresh atau meminta pendapat pelanggan setia McD untuk urun menu baru yang nantinya akan dicobakan. Jadi di sini seperti kayak feedback dari consumer untuk bisnisnya gitu, untuk memperbaiki apakah ada yang salah dari bisnis tersebut. G2C atau government to citizen. Sebelum adanya fasilitas online untuk membayar pajak, para wajib pajak harus menyerahkan formulir secara mandiri ke kantor pajak terdekat atau secara kolektif melalui perusahaan atau organisasi bisnis. Setelah ada layanan pembayaran pajak secara online, wajib pajak tinggal melaporkan ulang bukti potong pajak dari kepegawaian masing-masing perusahaan secara online. Hal ini membuat proses perhitungan dan pelaporan pajak menjadi transparan dan terdokumentasi dengan baik. Contoh lain dari government to citizen yaitu penyediaan pelatihan digitalan oleh Kominfo, layanan samsat terpadu oleh Polri, aplikasi cek bansos oleh Kemensos. Government to business. Pada periode tertentu, institusi pemerintah akan membutuhkan barang atau jasa yang berjumlah besar yang mana ketentuannya sangat ketat diatur oleh peraturan undang-undang. Biasanya ketentuan-ketentuan ini akan dipublikasikan secara terbuka atau menjaring organisasi bisnis yang mau menyediakan barang atau jasa tersebut. Contohnya yaitu Bank Indonesia secara terbuka. Oke. Yang terakhir yaitu government to government ini salah satu penerapannya yaitu
Layanan visa secara online, terutama untuk dokumen yang sifatnya detail dan private. Sebelum turis ingin bepergian melancong ke negara lain, umumnya mereka akan mengajukan permohonan untuk visit atau short stay di negara tujuan. Permohonan visa memerlukan dokumen yang banyak dan lengkap demi keamanan dari warga negara. Beberapa pengecekan latar belakang kunjungan, data pribadi, dan rekor kunjungan selama 10 tahun terakhir juga akan diminta. Oke. Kelebihan dan kekurangan e-commerce. Di sini saya ambil contoh di bidang perbankan, di mana sekarang bank-bank sudah memiliki seperti internet banking gitu, dan juga ada yang bagian kayak teller atau customer service-nya. Kelebihannya di sini pihak bank itu mulai mengurangi perangkat dan biaya maintenance untuk mesin ATM, sehingga biaya operasional banknya berkurang banyak. Bagi pihak nasabah juga lebih mudah Konsep dan lebih cepat e-commerce. untuk mengambil uang secara langsung. Kekurangannya yaitu rawan terjadi kejahatan online atau malware dan virus yang bisa mencuri atau menghapus data pribadi yang telah dientrikan melalui perangkat komputer atau smartphone. Perkembangan teknologi informasi di dunia mengalami perkembangan pesat yang dimulai dari layanan berbasis internet atau elektronik. Layanan e-banking membutuhkan akses internet dan web browser, sedangkan SMS banking biasanya membutuhkan format tertentu. Untuk mendapatkan informasi mengenai perbankan, contoh ketik SMS SHR lalu kirimkan ke 3346 untuk mendapatkan layanan e-banking. Layanan perbankan dapat kita pahami bahwa perbedaan signifikan antara e-commerce dan m-commerce. Walaupun keduanya sama-sama menggunakan teknologi internet, namun pembeda keduanya adalah cara untuk mengaksesnya. E-commerce bisa diakses melalui browser sehingga pengguna hanya membutuh menginstal browser saja. M-commerce selalu membutuhkan koneksi interkabel dan aplikasi mobile khusus yang harus diinstal berdasarkan sistem operasi masing-masing smartphone. Sekian dari saya, bila ada kesalahan saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.